Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, saudara-saudara yang saya banggakan. eh ini karena bukunya baru saja datang ya. Saya pesan 1 minggu yang lalu, tapi ternyata kirimnya juga lama. Ini tentang mata pelajaran ekonomi untuk SMA ya. Saya sebenarnya sudah berusaha untuk membuat materi, tapi saya rasa tidak mungkin kalau menyampaikan mulai materi dari awal bab ya, dan latihan-latihan yang kecil latihan-latihan, maksud saya latihan-latihan per subbab ya. Karena kalau kita lihat jadwalnya ini kan sekitar 1 atau 2 minggu lagi sudah masuk ke PAS atau penilaian akhir semester 1. Jadi saya memutuskan untuk khusus yang ekonomi ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai contoh soal uji capaian pembelajaran. Jadi kalau istilah di kurikulum merdeka yang namanya ujian akhir semester itu bisa juga dikatakan sebagai uji capaian pembelajaran. Gitu ya. Saya pakai buku rujukan atau buku yang saya ambil ini dari buku Erlangga, buku ekonomi kelas 10. Langsung saja kita mulai untuk option yang A atau Romawi yang A, nomor yang pertama. Di sini dikatakan pada hakikatnya pengertian dari ilmu ekonomi adalah. Nah, di sini kita diminta untuk mencari mengenai pengertian dari ilmu ekonomi. Ilmu tentang tata cara mengelola uang, tidak ya. Tidak hanya sebatas uang, tapi juga alat pemenuhannya. Ilmu yang mempelajari kegiatan dalam memenuhi kebutuhan sendiri agar menjadi makmur. Salah ya, karena ilmu ekonomi itu bukan hanya sebatas untuk diri sendiri, tapi juga dalam ruang lingkup bermasyarakat maupun dalam bernegara itu ada yang namanya ekonomi. Jadi ada ekonomi negara, ada ekonomi kabupaten, itu masing-masing ruang lingkupnya ada sendiri-sendiri. Kemudian C, cara masyarakat dalam mengelola barang hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan, itu bukan ya. Yang D, ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang ada. Nah, ini yang lebih tepat yang D. Naikkan. Nomor 2, berikut pernyataan yang tepat mengenai pembahasan ekonomi makro ya. Ekonomi makro, kalau ekonomi makro itu ruang lingkupnya lebih besar ya. Biasanya itu dalam lingkup bernegara. Itu ekonomi makro. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah cara mencapai kebutuhan maksimum, bukan. Cara mewujudkan efisiensi, tidak. Masalah utama yang dihadapi setiap kegiatan perekonomian. Nah, ini yang lebih tepat. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut terkait sejarah ilmu ekonomi. Karya yang terkenal dari tokoh ini adalah The Wealth of Nation. Economicus hidup sekitar 350 tahun sebelum Masehi. Kemudian isinya buku yang ditulisnya berisi dialog antara Socrates dan Critobulus, mengemukakan konsep invisible hand. Pernyataan yang berhubungan dengan Xenophon ditunjukkan oleh nomor. Xenophon itu ahli yang mengemukakan mengenai definisi ekonomi ya. Yang tepat, karya yang terkenal dari tokoh ini adalah The Wealth of Nation, itu benar. Economicus itu juga benar ya sebenarnya ya. Kita lihat saja pada materi. Nah, ini ada Xenophon hidup sekitar 350 tahun sebelum Masehi. Karyanya adalah Oeconomicus yang berarti manajemen rumah tangga. Kemudian dikatakan juga sebagai The Wealth of Nation. The Wealth of Nation itu oleh Adam Smith ya.
The Wealth of Nation itu oleh Adam Smith. Berarti yang benar adalah ini tadi, Economicus 350 tahun sebelum Masehi. Terus dialog Socrates dan Critobulus. Jadi ini salah ya. Yang benar adalah Economicus, hidup sekitar 350 tahun sebelum Masehi. Dan berarti 23. Dan isi buku berisi dialog tentang Socrates dengan Critobulus. Ini juga benar. Berarti yang benar adalah 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, ternyata tidak ada di sini jawabannya. Langsung saja, sejak 6000 sebelum Masehi diperkirakan manusia melakukan barter untuk mendapatkan barang yang diperlukan dari orang lain. Setelah disadari kesulitan-kesulitan dalam barter, sebagai pengganti nilai barang digunakan sebagai berbagai benda. Berikut yang tidak termasuk benda pengganti nilai barang yang pernah digunakan oleh manusia pada masa lalu adalah, pada masa lalu tentunya adalah cek. Zaman lalu itu nggak mungkin ada cek ya. Selanjutnya, Anto merupakan seorang pekerja. Ia menggunakan tas ketika bekerja. Berdasarkan jenis kebutuhan, tas yang digunakan Anto merupakan contoh kebutuhan yang sifatnya mempermudah dan melengkapi kehidupan manusia. Tas Anto tersebut termasuk kebutuhan sekunder. Ya. Sekunder. Kita coba balik. Untuk pembahasan ekonomi ini, Pak Jul itu hanya berbekal, dulu kan Pak Jul pernah mendaftar M2 ya, master di jurusannya di jurusan ekonomi dan keuangan. Jadi sebagai dasar inilah Pak Jul ingin mengajar juga tentang ekonomi. Saya mulai saja dari yang tingkatan yang paling level yang paling rendah dulu, karena pelajaran ekonomi itu kan dimulai dipelajari pada saat SMA ya, karena kalau ekonomi di SMP itu kan masih masuk, atau SD itu masih masuk gabungan dalam IPS, ilmu pengetahuan sosial. Kita lanjutkan nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang termasuk kebutuhan sekarang ditunjukkan oleh nomor sekarang. Ya, petugas pemadam kebakaran hadir ketika terjadi kebakaran, itu juga keharusan sekarang. Membayar premi asuransi untuk hari tua itu tidak harus. Orang sakit meminum obat yang diberikan dokter, itu juga sekarang. Tabungan yang disiapkan untuk pendidikan anak, itu tidak sekarang. Orang lapar memakan nasi dan lauk, itu sekarang. Jadi yang benar adalah 1, 3, 5 ya, 1, 3, 5. Lanjut ke nomor yang 7. Perhatikan langkah Sukanto dalam menjalani kehidupan ini, utamanya dalam memenuhi kebutuhan. Ketika baru menikah, Sukanto dan istri tinggal di rumah kontrakan sederhana. Tidak berapa lama Sukanto sudah mencicil dan menempati rumah sederhana serta membeli sepeda motor. Beberapa tahun kemudian, Sukanto telah memiliki rumah sendiri. Setelah itu, ia membeli mobil. Akhirnya, Sukanto memiliki villa dan mobil mewah. Berdasarkan kisah tersebut, Sukanto memenuhi kebutuhannya berdasarkan tingkat intensitas, kebutuhan waktu, kebutuhan atas sifat, kebutuhan root subjek, kebutuhan disesuaikan dengan keadaan. Nah, yang lebih tepat adalah kebutuhan disesuaikan dengan keadaan. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke yang nomor 8. Perhatikan jenis alat-alat pemenuhan kebutuhan berikut. Di sini ada buku tabungan, rumah pribadi, taman, rumah sakit, universitas. Nah, sedangkan pertanyaannya ini ya, yang di atas ini, alat pemenuhan kebutuhan yang termasuk jenis alat pemenuhan kebutuhan umum ditunjukkan oleh nomor yang umum.
pemenuhan kebutuhan umum adalah tentunya adalah taman, rumah sakit, universitas 3, 4, dan 5, yaitu yang E. Ada ya 3, 4, 5. Kemudian berdasarkan hubungan pemakaian, benda-benda yang termasuk benda komplementer ditunjukkan oleh, nah komplementer itu adalah benda pelengkap atau benda yang pemakaiannya harus bersama dengan benda lain. Contohnya apa? Contohnya kita bisa identifikasi satu-satu ya. Pesawat terbang dan kereta api itu substitute atau pengganti. Daging kambing dan daging ikan itu juga substitusi. Mobil bensin itu benar. Baju kemeja dasi itu juga benar. Smartphone dan koneksi wifi itu juga saling melengkapi. Jadi jawabannya yang tepat adalah 3, 4, 5. Kita lanjutkan untuk nomor 10. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Kayu dan paku dibuat menjadi kursi. Barang-barang bekas direkayasa ulang menjadi mainan anak-anak. Besi, paku, cat diolah menjadi rak piring. Pasir di pantai dibawa ke tempat sentra pembangunan. Sayur dari Bandung diangkut ke Jakarta. Pernyataan yang terkait proses kegunaan bentuk atau form utility barang ditunjukkan oleh nomor. Nah, kegunaan barang. Kayu dan paku dibuat menjadi kursi itu benar. 2, barang-barang bekas direkayasa ulang menjadi mainan anak-anak itu juga benar. Besi, paku, dan cat diolah menjadi rak piring itu juga benar. Pasir di pantai dibawa ke tempat sentra pembangunan itu tidak ya. Sayur dari Bandung diangkut ke Jakarta itu juga bukan form utility. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita masuk ke yang nomor 11. Teori ekonomi terbagi atas ekonomi makro dan ekonomi mikro. Perbedaan utama antara ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah pada yang 11. Dasar analisis teori itu bukan objek yang dipelajari ya. Lebih ke objek ya. Kalau mikro itu objeknya lebih kecil, ruang lingkupnya lebih kecil, skala rumah tangga. Tapi kalau ekonomi makro itu skalanya lebih besar, bisa dalam bentuk skala dalam komunitas atau perekonomian bernegara atau bahkan perekonomian global. Itu ruang lingkupnya adalah ruang lingkup ekonomi makro. Jadi mikro itu yang kecil, makro itu yang besar. Kita lanjutkan. Nomor 12. Pada gambar terlihat jenis makanan yang keduanya mengandung karbohidrat dan dapat menjadi makanan pokok. Jika harga salah satu makanan mahal, seseorang dapat mengganti makanan di gambar kiri dengan makanan di gambar kanan dan sebaliknya. Berdasarkan hubungan pemakaian, jenis barang yang dimaksud adalah barang, tentu itu merupakan jenis barang substitusi. Karena apa? Karena dia bisa saling menggantikan ya. Bisa saling menggantikan. Selanjutnya, Sudjatmiko yang lulus dari perguruan tinggi terkenal banyak menerima tawaran untuk bekerja. Dia diterima bekerja pada suatu perusahaan di bagian diklat dengan gaji 8 juta per bulan. Ada juga tawaran di sebuah perusahaan periklanan dengan gaji 7 juta per bulan. Selain itu, dia diterima bekerja juga di perusahaan konsultan dengan gaji 9 juta per bulan. Semua tawaran itu tidak diterima. Sudjatmiko memilih bekerja sendiri sebagai wirausaha dengan penghasilan per bulan ditaksir 6 juta. Dari wacana tersebut, biaya peluang dari Sudjatmiko karena memutuskan berusaha sendiri adalah sebesar. Nah, di situ dikatakan bahwa gaji yang ditawarkan dari penawaran sebelumnya adalah 8 juta, 7 juta, dan 9 juta.
biaya peluang Sujatmiko kalau mengambil yang gajinya 8 juta, maka dia memiliki opsi kehilangan 2 juta. Ya. Karena apa? Karena kalau misalkan dia kan penghasilan per bulannya 6 juta. Tapi kalau dia memilih yang bergaji 8 juta, berarti kan dia punya selisih 2 juta. Berarti dia kehilangan peluang, biaya peluang 2 juta. Sedangkan yang 7 juta, biaya peluangnya tentu adalah 1 juta. Kemudian yang 9 juta, biaya peluangnya adalah 3 juta. Nah, karena Sujatmiko itu memilih yang pendapatan yang 6 juta, tentu biaya peluang yang hilang dari Sujatmiko adalah total dari ini. Sebenarnya bukan total ya, sebenarnya pilihan lah. Misalkan 8 juta, dia kehilangan 2 juta. Kalau 7 juta, dia kehilangan 1 juta. Kalau 9 juta, dia kehilangan 3 juta. Ini biaya peluang yang hilang. Nah, namun di sini kan pilihannya itu lebih dari semuanya. Seperti itu. Jadi kita katakan yang paling memungkinkan biaya peluang dari Sujatmiko yang dia lewatkan adalah kita bisa memilih yang paling besar. Nah, yang paling besar itu siapa? Yaitu 9 juta. Jadi kalau misalkan 6 juta saja dengan pekerjaan yang dia pilih saat ini, sebenarnya dia punya peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, yaitu 9 juta. Namun dia tidak memilih. Jadi biaya peluang dari Sujatmiko karena memutuskan pilihan dengan penghasilan yang 6 juta adalah 9 juta. Kita lanjutkan. Nomor 14. Ali memiliki kebutuhan-kebutuhan pada bulan ini sebagai berikut: membayar uang sekolah sebesar 1.500.000, membeli sepatu baru seharga 4 juta. Wah, sepatu baru 4 juta buat apa? Walaupun sepatu lama masih dapat digunakan. Biaya makan sebesar 2.500.000, membeli pulsa sebesar 1.800.000, biaya transportasi sebesar 3 juta, menonton pertandingan basket kesayangan sebesar 800.000. Ali memiliki uang sebesar 7.100.000. Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut, Ali harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhannya. Prioritas kebutuhan Ali ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita bisa analisa ya. Membayar uang sekolah. Nah, itu juga harus prioritas. Sepatu baru, walaupun sepatu lama masih dapat digunakan. Nah, ini tidak ya, kita bisa cut. Makan itu biaya pokok, kebutuhan pokok. Membeli pulsa itu juga salah satu kebutuhan pokok ya. Bisa pulsa transportasi itu sebenarnya pokok. Kalau yang 6 itu bukan pokok karena menonton pertandingan. Jadi yang ada 6-nya sama yang ada 2-nya itu salah. Ada 2-nya, 6-nya salah. Berarti yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjutkan. Nomor 15 ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Suatu perusahaan garment mendapatkan pesanan 10.000 pasang baju dan celana yang harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Perusahaan segera menyiapkan bahan-bahan untuk memenuhi pesanan tersebut. Barang setengah jadi yang harus disiapkan adalah karena perusahaannya adalah perusahaan garment, tentu yang disiapkan barang setengah jadinya adalah barang kain. Oke, kita lanjutkan. 16. Tenaga kerja pada gambar tersebut bila dilihat berdasarkan kualitas tenaga kerja, termasuk tenaga kerja terampil. Ya. Jadi kalau untuk bisa menyetir itu hanya sebatas mendapatkan kursus saja sudah cukup. Tidak perlu mensyaratkan untuk sekolah atau mensyaratkan ijazah tertentu. Ya.
Kita lanjutkan nomor 17. Salah satu faktor produksi adalah modal atau kapital. Faktor modal umumnya dikenai bunga atau interest. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya bunga modal adalah bunga modal ya. Tujuan peminjaman penggunaan modal bukan, tingkat pendapatan masyarakat yang semakin rendah bukan, kondisi perekonomian dalam negeri yang selalu stabil itu juga bukan, kemungkinan resiko hilangnya modal yang dipinjamkan itu adalah benar ya. Jadi biasanya kalau kita menanamkan modal untuk pinjam meminjam itu biasanya kalau untuk kita menetapkan bank-bank ya umumnya ya, bank-bank itu akan menerapkan bunga yang tinggi manakala ada resiko gagal bayarnya. Jadi ada resiko gagal bayarnya. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau dulu itu ada yang namanya kredit tanpa agunan. Bank-bank konvensional itu banyak sekali yang menyalurkan kredit tanpa agunan. Bahkan sekarang pun masih banyak ya. Atau bisa juga seperti kartu kredit. Kartu kredit itu kan juga sama aja. Bank memberikan pinjaman uang, nanti tinggal si pemilik kartu kredit itu kalau misalkan dia punya menggunakan kartu kredit, tinggal bayarnya belakangan. Seperti itu. Nah, biasanya itu akan menerapkan suku bunga tinggi manakala tidak ada jaminannya. Jadi dulu itu ada yang namanya KTA, kredit tanpa agunan. Jadi boleh pinjam uang tanpa agunan, tanpa jaminan. Tapi ya itu konsekuensinya adalah suku bunganya tinggi. Karena apa? Karena bank itu akan merasa ada resiko gagal bayar pada si nasabahnya. Itu yang mendasari adanya bahwa penetapan suku bunga itu tinggi. Atau salah satu faktor dalam mempertimbangkan bank dalam menentukan suku bunga itu salah satu faktornya adalah resiko gagal bayar. Atau kata lainnya ya seperti ini, kemungkinan resiko hilangnya modal yang dipinjamkan atau yang dilendingkan atau yang dikreditkan kalau istilah banknya. Lanjut ke nomor 18. Faktor produksi mencakup tenaga kerja, labor, dan sumber daya alam, natural resources. Tenaga kerja dan sumber daya alam dinamakan faktor produksi primer. Karena apa? Karena input yang selalu tersedia. Ini kan selalu ada. Jadi alam atau sumber daya alam atau manusianya yang untuk siap bekerja itu selalu ada. Jadi inputnya selalu ada. Selanjutnya nomor 19. Pernyataan yang termasuk kegiatan distribusi ditunjukkan oleh nomor. Distribusi ya. Konsep distribusi adalah penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Nah, kita bisa pilih. Yang pertama, menyusun kembali letak dari mesin-mesin agar lebih produktif itu bukan. Ini lebih ke produksi ya ini. Pembelian merupakan kegiatan membeli dari produsen, benar. Ini distribusi. Kemudian pemilahan dan pengelompokan barang, ini juga distribusi. Pergudangan merupakan kegiatan menyimpan sementara barang di gudang, ini juga distribusi. Memberi potongan harga kepada konsumen agar penjualan meningkat, itu bukan ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah 2, 3, dan 4. Jadi yang perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa yang namanya distribusi itu tidak melulu sebatas kegiatan menyalurkan atau penyaluran nganterin barang dari produsen ke konsumen, itu tidak. Tapi proses distribusi itu ada yang namanya proses pembelian dari produsen kemudian disimpan di gudang, kemudian pergudangan, kemudian pengelompokan atau klasifikasi barang, itu juga salah satu proses dari distribusi. Kita lanjut untuk yang nomor 20. Perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi berikut.
tingkat pendapatan, tempat tinggal, tingkat pendidikan, harga barang, ketersediaan barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dilihat dari sisi ekonomi ditunjukkan oleh nomor dari sisi ekonomi. Sisi ekonomi itu lebih ke kemampuan finansialnya ya. Jadi kita bisa memilih tingkat pendapatannya, kemudian tingkat harga barang, kemudian ketersediaan barang dan jasa. Jadi pilihannya adalah 1, 4, 5. Ada ya, 1, 4, 5 yang D. Oke, kita masuk ke yang uraian. Yang pertama, tuliskan syarat-syarat barter. Saya tidak akan menulis ya, kalau menulis nanti panjang lebar. Silahkan nanti teman-teman bisa menulis atau misalkan mendengarkan saja, atau misalkan penting sekiranya bisa saudara-saudara sekalian tulis. Syarat barter itu diantaranya 1. Barang yang ditukar ada. 2. Individu yang ingin melakukan barter harus saling memerlukan, harus saling membutuhkan dengan barang yang dipertukarkan. Kemudian, barang yang ditukar harus memiliki nilai yang sama atau memiliki nilai yang setara. Selanjutnya adalah tentu harus ada kesepakatan. Itu untuk syarat-syarat barter. 2. Tuliskan jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Nah, kebutuhan ini paling mudah ya ini. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Itu silahkan saudara-saudara sekalian bisa mencari literatur mengenai definisinya maupun contoh-contohnya. Karena di sini kan pertanyaannya hanya diminta untuk tuliskan jenis kebutuhan saja. Tidak diminta untuk menjelaskan mengenai arti atau definisinya. Kemudian nomor 3, tuliskan pengertian konsep-konsep berikut dan berikan contoh nyata. Yang pertama, barang inferior. Barang inferior adalah barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah. Atau bisa dikatakan barang yang sedikit kurang penting. Nah, itu adalah barang inferior. Selanjutnya yang B, barang esensial. Barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu adalah barang esensial. Ya bisa beras atau lauk pauk atau pakaian. Nah, itu kalau kebutuhan sehari-hari itu lebih condongnya ke sembako ya, 9 bahan pokok itu. Kayak telur, beras, minyak. Itu adalah 9 bahan pokok. Kemudian barang normal adalah barang yang permintaannya naik jika pendapatan meningkat atau sebaliknya. Ya, barang normal yang permintaannya naik jika pendapatannya meningkat. Contohnya apa? Contohnya misalkan pendapatannya meningkat. Nah, saya ingin memperbaiki rumah. Rumahnya saya ingin buat lebih bagus. Nah, itu contoh barang normal. Atau misalkan kelengkapan perabot rumah tangga, karena pendapatan meningkat jadi saya ingin beli meja, kursi atau almari yang lebih lengkap. Nah, itu adalah salah satu contoh barang normal. Jika pendapatannya naik, maka permintaannya juga naik. Seperti itu. Selanjutnya adalah barang mewah. Barang mewah adalah barang yang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. Yang keempat, mengapa kelangkaan barang atau kelangkaan ya penting dibahas dalam ilmu ekonomi? Nah, karena apa?
Karena kelangkaan merupakan akar masalah utama dalam kegiatan ekonomi, di mana hal tersebut akan mengakibatkan kenaikan harga. Nah inilah, jadi biang keroknya ekonomi itu ini, kelangkaan ini. Karena apa? Karena misalkan barangnya sedikit, permintaannya banyak, itu pasti harganya akan melambung atau harganya akan naik. Contoh realnya saja itu seperti halnya masker saat kita COVID dulu. Masker langka itu sampai ada yang harganya 100.000 bahkan 250.000 itu untuk masker saja. Namun sekarang masker itu 10.000 atau bahkan 8.000 itu sudah dapat satu box isi 50 pieces. Ya. Itulah yang namanya kelangkaan yang menjadi akar masalah dari ilmu ekonomi. Kita lanjutkan nomor yang kelima. Tuliskan pengertian biaya peluang dan berikan contoh nyata biaya peluang yang Anda temukan di lingkungan sekitar. Nah, misalkan pengertiannya terlebih dahulu ya. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Atau kalau dalam konteks ini biasanya untuk mendapatkan laba boleh, mendapatkan keuntungan juga boleh. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan ya, saya beli ballpoint seperti ini. Ini kayaknya ballpoint yang umum digunakan saudara-saudara sekalian. Jadi ini bolpen ini enak sekali nih. Saya kemarin tuh beli box di salah satu marketplace. Satu box isi 12 pieces atau satu lusin ya, itu harganya 18.000. Nah, misalkan saja 18.000 ya, satu box isi 12 pieces. Misalkan saja saya menjual ballpoint ini 2.000 rupiah, otomatis kalau terjual semua, otomatis kan 2.000 dikalikan 12 adalah 24.000. Maka biaya peluang atau peluang yang akan saya dapatkan adalah selisih dari hasil penjualan 24.000 dikurangi dengan harga kulakan saya atau 18.000. Jadi setidaknya saya mendapatkan biaya peluang itu sekitar 6.000. Nah, seperti itu ya ilustrasinya. Selanjutnya, nomor 6. Mengapa literasi keuangan itu penting bagi siswa atau peserta didik? Literasi keuangan bagi peserta didik itu penting dengan tujuan apa? Dengan harapan peserta didik itu dapat mengetahui cara memanajemen keuangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya demi tercapai kesejahteraan. Karena tujuan dasar dari ilmu ekonomi adalah bagaimana caranya manusia itu mencapai kesejahteraannya. Kita lanjutkan. Nomor 7. Bagaimana fungsi keahlian sebagai faktor produksi? Jelaskan. Keahlian diperlukan sebagai penentu keberhasilan tata kelola proses produksi. Nah, tentunya ini menjadi alasan bahwa setiap pokok masalah atau pokok tujuan dari sebuah perusahaan itu mestinya diserahkan pada orang yang ahli. Seperti itu. Jadi pintar saja itu tidak cukup. Tapi mesti bahwa job deskripsi atau istilahnya job deskripsi atau setiap detail deskripsi pekerjaan. Kalau dalam perusahaan itu kan masing-masing terbagi menjadi berbagai macam divisi, ya kan?
Nah, divisi itu kan masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, tentunya untuk biar semuanya berlangsung dan sukses dan berhasil, itu tentunya setiap divisi dengan tugas dan job yang berbeda-beda itu mestinya diserahkan pada orang-orang yang sesuai dengan ahlinya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita serahkan dengan orang-orang yang tidak ahli, itu akan mengakibatkan kesalahan atau kegagalan dalam struktur organisasi perusahaan. Atau bisa-bisa tidak bisa saling mendukung antara divisi yang satu dengan divisi yang lain dalam satu perusahaan. Nah, itulah fungsi keahlian. Ini panjang lebar, silahkan saudara-saudara bisa simpulkan sendiri ya. Selanjutnya, apa perbedaan tenaga terdidik dan tenaga kerja terampil? Jelaskan dan berikan contohnya. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu, ya, sehingga dia memiliki keahlian tertentu pula atau keahlian di bidangnya. Contohnya adalah dokter, insinyur. Itu perlu pendidikan, dan pendidikannya itu tidak 1-2 bulan, tapi 4 tahun. Misalkan dokter saja. Dokter itu untuk mendapatkan sarjananya saja itu butuh waktu 4 tahun. Itu baru sarjana pendidikan dokter. Habis itu koas. Jadi sebelum dokter bisa membuka praktek atau bisa bekerja, itu perlu bisa dikatakan sebagai pengabdian dulu. Itu biasanya umumnya 2 tahun ya kalau koas itu. Soalnya saudaranya Pak Jul itu ada saudara sepupu saya, ada 2 orang yang jadi dokter ya. Yang satu dari UMS, yang satu dari Unila Semarang. Itu dokter. Jadi setelah dokter, pendidikan dokter selesai, kemudian lanjut koas 2 tahun, baru nanti boleh bekerja di rumah sakit, dipekerjakan di rumah sakit, baik sebagai dokter tetap atau bahkan bisa buka praktek. Kalau buka praktek itu nanti ada tes lagi, seperti itu. Itu sebagai contoh ya, sebagai tenaga kerja terdidik. Nah, sedangkan tenaga kerja terampil itu adalah tidak memerlukan pendidikan, hanya memerlukan kursus atau training atau latihan pada bidang-bidang keterampilan tertentu. Contohnya tukang sopir. Nah, sopir itu kan cukup kursus 1 bulan atau 2 bulan itu kan sudah bisa nyopir. Nah, itu adalah salah satu contoh tenaga kerja terampil. Nah, di sini ada abang tukang bakso ya. Tuliskan jalur distribusi pedagang pada gambar tersebut. Nah, ini simpel banget. Ini jalur distribusinya memakai jalur distribusi yang paling singkat ya, yaitu dari produsen atau abang tukang bakso ini langsung ke konsumen, yaitu para pembeli baksonya. Kita lanjutkan. Yang terakhir, mengapa masyarakat luar negeri dinyatakan sebagai salah satu pelaku ekonomi? Nah, kita bisa mengatakan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi dengan dasar apa? Masyarakat luar negeri itu juga bisa melakukan pembelian atau penjualan barang juga. Bukan hanya barang, tapi juga jasa. Bisa melakukan pembelian atau penjualan barang. Itu tentunya melalui mekanisme ekspor dan impor. Ya. Pembelian jasa itu juga sama saja. Jadi misalkan jasa training atau kursus terhadap suatu bidang tertentu yang secara online. Nah, itu kan kita bisa menikmatinya juga. Kita bisa membayar pakai PayPal atau pakai transfer bank atau dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa kita katakan sebagai proses transaksi jual beli. Baik jual beli barang maupun jasa. Jadi kita bisa simpulkan bahwa masyarakat luar negeri juga sebagai pelaku ekonomi. Oke, selesai ya.
pembahasannya untuk latihan ekonomi, saya harapkan ini bisa membantu buat teman-teman sekalian dalam belajar memahami ekonomi. Oke, semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.